Aku adalah satu-satunya mahasiswa di desa ini. Pacarku mengkhianatiku, bahkan bekerja sama dengan anak orang kaya untuk mematahkan kakiku, mengeluarkanku dari sekolah. Sekarang aku tidak punya ijazah, cacat dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Hanya bisa mengandalkan memancing untuk mencari uang. Hidup seperti ini, merasa sangat menyedihkan. Aku tidak mau menyerah. Aku adalah Li Tieguai, pemimpin 8 Dewa Abadi. Nama umum Li Xuan. Kamu adalah keturunan ke-15 saya. Kini melihatmu menderita. Aku menerima kamu sebagai murid. Akan kutransferkan kitab sejati Wuji padamu, dan memberimu labu ungu. Semoga kamu membawa manfaat bagi dunia. Saat kamu mencapai kesempurnaan, kita akan bertemu lagi. Sekarang aku memiliki ilmu pengobatan terkuat, dan labu ungu. Kalau begitu aku bisa menghasilkan banyak uang, menjadi kaya, membawa keluarga hidup bahagia. MU Bai, MU Bai. Ya ampun, bukankah ini Huang Xiyue? MU Bai, kamu sengaja berpura-pura pingsan, supaya bisa memanfaatkan aku, kan? Xiyue, aku tidak sengaja menabrakmu. Aku tadi tidak sengaja jatuh ke sungai. MU Bai, kakimu sudah sembuh. Warisan dari Li Guaiji tidak hanya memberiku ilmu pengobatan terkuat di dunia manusia, jimat labu giok, bahkan menyembuhkan kakimu. Haha, aku benar-benar akan menjadi orang kaya dan makmur. MU Bai, kakimu juga sudah sembuh sekarang. Nanti ada rencana apa? Saat ini belum ada. Nanti kalau sudah saya pikirkan, saya beritahu kamu. Aku akan pulang sebentar. Guru mengajarkan aku tinju tanpa batas. Ini adalah ilmu pengobatan terkuat di dunia manusia. Selain itu, juga merupakan jalan menuju menjadi dewa. Aku baru saja mencapai tingkat pertama. Dengan itu, aku sudah memiliki kekuatan yang melampaui manusia biasa. Begitu. Bahkan jika nanti aku hanya pergi ke gunung untuk memetik obat, juga bisa mengumpulkan lebih banyak daripada orang biasa. Naik gunung untuk mengumpulkan obat dan menghasilkan uang. Sudah lebih dari 1 jam, tidak ada satupun bahan obat yang berharga, tidak ada di luar. Kalau begitu, aku akan pergi ke dalam hutan mencari. Meskipun penduduk desa bilang di dalam ada beruang, tapi aku sudah mencapai tingkat pertama dari Wuji Jue. Berat. Ayo pergi. Ginseng 10 tahun dan 40 tahun. Labu ungu, ternyata menghancurkan ginseng 40 tahun. Dikatakan sebagai ginseng 100 tahun. Bukankah saya akan mendapatkan banyak uang? Selamat, Tuan, telah membangunkan ruang susu ungu. Ruang ini dapat menampung segala sesuatu untuk dijadikan obat. Bahan, menanam di dalamnya juga dapat mempercepat pertumbuhan. Jadi, saya bisa menanam beberapa bahan obat yang berharga di sini. Setelah tumbuh cepat sampai tahap tertentu, saya bisa menjualnya dengan harga tinggi di luar. Saya akan kaya. Guru, saya sangat mencintaimu. Sekarang, cepat cari bahan obat. Ini ternyata adalah daisy yang belum mekar. Jika saya tidak salah ingat, dijual di pasar obat seharga ratusan yuan per tanaman. Ruang Purple Jade Gourd ini sangat praktis. Asalkan aku memasukkan bahan obat ke dalamnya, bisa otomatis bertanam. Benar-benar menghemat banyak pekerjaan aku. Kalau begitu, aku akan mengumpulkan lebih banyak bahan obat. Lebih baik aku menanami seluruh ruang Purple Jade Gourd ini. Semua penuh tanaman. Ada apa ini? Kenapa aku semakin lelah? Apakah Ziyu Hulu sedang menyerap kekuatan spiritualku? Memang benar, kekuatan spiritual di dantianku sudah hampir habis.
Tidak baik, energi spiritual yang aku ambil dari alam, sama sekali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hulu. Memang benar, ginseng berusia 100 tahun yang dipercepat ini, dapat membuat energiku semakin melimpah. Sepertinya, ginseng 100 tahun ini sementara tidak bisa saya jual. Mungkin, saya gunakan labu ungu untuk mempercepat pematangan ginseng 10 tahun. Lalu saya jual, dengan begitu saya punya modal pertama. Ginseng sudah matang, saya juga harus pulang sekarang. Aduh, MU Bai. Kenapa pulangnya begitu malam? Kami semua menunggu kamu untuk makan. Ayo sini. Bapak, Ibu, saya kan sudah kembali. Saya punya kabar baik. Hari ini saya di gunung, menemukan satu akar ginseng liar berusia 40 tahun, dan juga belasan tanaman anggrek. Dengar-dengar, satu tanaman anggrek bisa dijual ratusan ribu. Saya juga memetik belasan tanaman anggrek loh. Ini lebih banyak dari yang aku hasilkan dalam setahun bertani. Cepat, aku mau lihat. Wow, ini adalah ginseng liar. Aduh, nak. Pertama kali masuk ke gunung, sudah berhasil memetik ginseng liar. Juga memetik lebih dari 10 tanaman 9 section orchid. Keberuntunganmu benar-benar bagus, ya hei. Apakah kamu sudah masuk ke dalam hutan? Bagaimana mungkin aku masuk ke dalam hutan? Yang penting tidak masuk. Di dalam hutan ada racun, banyak ular dan binatang buas. Waktunya makan. Ayah, Ibu, aku berencana untuk menjual semua barang ini besok pagi. Aku akan menukarnya dengan uang. Semua ini adalah barang yang kamu gali. Kamu yang memutuskan. Baiklah, makan. Selamat pagi, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Saya punya sebuah ginseng liar berumur 100 tahun. Panggil orang yang bertanggung jawab di tempat ini untuk melihatnya. Anak muda, zaman sekarang mana ada ginseng gunung yang sebanyak ini? Jangan sampai kamu menipuku dengan lobak. Kalau begitu, kita bertaruh saja. Taruhannya apakah aku punya ginseng liar? Kalau aku kalah, kamu bebas melakukan apa saja. Kalau aku menang, aku jadi kakakmu. Di zaman sekarang, ginseng liar banyak ditemukan di hutan belantara. Kita harus tentukan batas waktunya. Setidaknya 30 tahun. Oke. Kalau begitu, kamu harus cari ahli penilai yang profesional. Baik, percayalah, aku tidak akan menipu kamu. Nama saya Wang Xiaonan. Kakek saya adalah pemilik Tongking Tang ini. Kalau begitu, bawalah aku ke sana. Orang ini bilang, dia punya trembesi liar yang berumur lebih dari 30 tahun. Biar saya lihat. Nak muda. Tuan muda bilang, kamu punya ginseng liar lebih dari 30 tahun, ya. Tuan tua, tolong periksa ini. Ini. Apakah ginseng ini belum sampai 30 hari? Tuan muda, ginseng ini adalah ginseng 50 tahun, loh. Tapi, aku selalu merasa ada yang aneh. Ada apa yang aneh? Meskipun ini ginseng 50 tahun, tapi dari warna, tekstur dan khasiatnya, ini sama sekali tidak kalah dengan ginseng 60 tahun. Adik kecil, kalau ginseng ini, menurut harga pasar, ginseng liar di atas 60 tahun, seharusnya sekitar 200.000 sampai 400.000. Aku tawarkan 400.000 untuk membelinya, bagaimana? 400.000. Aku jadi kaya. Hahaha. Oke, kalau begitu, berikan nomor kartu kamu padaku. Aku akan minta bagian keuangan. Segera transfer ke kamu. Baiklah, bagaimana, Tuan Wang? Kakak besar, Kakak Li, mulai sekarang, kamu adalah kakak besar saya. Mu Bai. Nanti ya, kalau ada bahan obat yang bagus seperti ini, pasti harus langsung dikirim ke Tongking Tang kami. Aku pasti kasih harga tertinggi di pasar, oke. Tolong. Ada apa ini? Kakek, bangunlah. Tolong selamatkan kakek saya. Apa sebenarnya yang terjadi pada Lao Zou? Dia menderita penyakit jantung parah, dan dia sudah dipasang alat pacu jantung. Sekarang dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi sekarang adalah jam sibuk pulang kerja. Ambulans tidak akan datang dengan cepat. Belum lagi, rumah sakit di kota kabupaten belum tentu bisa menangani. Bagaimana kalau saya coba? Meskipun Anda adalah seorang dokter hebat, tapi Anda baru saja sembuh dari sakit parah. Tidak kuat, kan, Pak Chen? Bagaimana kalau saya yang coba saja? Nyawa manusia sangat berharga, bukan hal yang bisa dianggap main-main. Pak Chen, keahlian medis saya adalah warisan keluarga. Kalau saya tidak yakin, saya tidak akan mengajukan diri. Baiklah, saya percaya keahlian medismu. Katakan saja, mengobati orang tua ini. Apa yang perlu saya lakukan? Siapkan satu set jarum perak untuk saya. Berikan saya handuk lagi untuk mengelap keringat. Baik, tidak masalah. Cepat ke sini. Kitab uji sangat cocok untuk mengobati jantung.
Ah! Jarum perak ditusukkan ke titik tancong. Ini adalah api gunung yang membara. Api pembakaran gunung bisa mengusir dingin. Setelah mundur 3 kali, penyakit akan sembuh dengan sendirinya. Situasi terbagi 5, turun 1 inci. 3 kali keluar masuk dengan berbagai masalah. Lihat, ini memang api pembakaran gunung. Dan juga, kemampuannya sama sekali tidak kalah dengan aku. Orang ini, Li Mubai, sebenarnya dari mana dia muncul? Seorang jenius luar biasa. Teknik yang digunakan anak ini adalah Tuo Tian Liang. Tak disangka di usiaku ini, aku bisa menyaksikan keahlian luar biasa ini. Profesor Chen, apakah teknik ini pun tidak bisa dilakukan olehmu? Ah, teknik ini membutuhkan kekuatan dalam yang sangat tinggi, dan aku tidak memiliki kekuatan dalam. Di apotek kami sudah dipasang AC sentral, seharusnya tidak akan berkeringat sama sekali. Tapi Mubai sekarang, seperti baru saja mandi. Ini menunjukkan penggunaan tenaga dalam yang sangat besar. Astaga! Masih muda. Ternyata memiliki tenaga dalam yang begitu dalam. Dunia pengobatan Tiongkok kita kembali melahirkan seorang jagoan sejati. Ah! Iya. Nona, tunggu 10 menit lagi. Setelah mencabut jarum perak, keluargamu akan sadar. Kakek, kamu sudah sadar. Kakek, akhirnya kamu sadar. Kek, saya benar-benar sadar. Kakek, tadi kamu mengalami serangan jantung. Yang menyelamatkanmu adalah kakak ini. Terima kasih, kakak, atas pertolonganmu menyelamatkan nyawa saya. Orang tua ini, Gu Changwu, tidak tahu siapa nama lengkapmu, kakak. Nama saya Li Mubai. Barusan cucumu sudah berterima kasih padaku. Kemampuan medis saya terbatas, hanya bisa mengendalikan agar tidak kambuh, tapi belum bisa menyembuhkan secara tuntas. Kecuali kamu datang lagi ke saya setahun kemudian. Terima kasih, Mubai. Asalkan tidak kambuh, saya sudah cukup puas. Bisakah berikan nomor ponselmu padaku? Agar aku bisa menunjukkan sedikit perhatian. Maaf ya, aku tidak punya ponsel. Tidak usah repot-repot berterima kasih. Nanti pulang. Perhatikan pola makan. Kurangi makanan pedas. Minum minuman keras. Terima kasih. Terima kasih ya. Profesor Chen, saya pergi dulu. Nanti kita bisa bekerja sama lagi. Tentang uang itu, saya sudah minta keuangan untuk mentransfer ke rekeningmu. Setelah pulang ya, cek di bank sebentar. Terima kasih. Terima kasih, kakak, atas pertolonganmu. Saya mewakili kakek saya mengucapkan terima kasih padamu. Ah, tidak apa-apa. Hanya sedikit bantuan saja. Terima kasih sudah membantu saya mengelap keringat. Sekarang saya bisa mandiri lagi. Sebagai pasien yang serius, ternyata bisa disembuhkan dengan akupuntur. Sungguh hebat. Tak disangka, meskipun masih muda, kamu ternyata adalah seorang ahli tersembunyi. Master dalam dunia pengobatan tradisional. Profesor Chen. Keahlian medis saya ini tidak pantas untuk dibanggakan. Hanya kebetulan saja, seperti kata pepatah, dokter itu berhati mulia. Seorang dokter yang berhati mulia. Barusan, saya lupa meninggalkan kontak. Cepat berikan nomor ponselmu padaku. Maaf ya. Saya tidak punya ponsel. Nanti saya akan pergi membeli satu. Hei! Xiao Nan, nanti saya akan menemanimu Bai pergi membeli ponsel. Ah! Baiklah, Manajer Chen. Waktunya sudah hampir tiba, ambil ini. Uang itu, saya sudah meminta keuangan untuk mentransfer ke rekeningmu. Setelah pulang ya, cek di bank ya. Terima kasih Chen Lao. Aku berjalan sangat lambat. Baik, Li Ge, tunggu aku akan menemanimu. Aduh, hebat sekali. Li Ge, tanpa bantuanmu, nama baik Tong King Tang di rumahku sudah hancur. Sebelumnya, adik kecilku bersikap tidak sopan padamu. Aku minta maaf padamu. Mulai sekarang kamu adalah kakakku sendiri. Sekarang biarkan aku tunjukkan niatku. Kak Li, keempat ini semua adalah ponsel Apple terbaru. HP, di bagasi juga ada pakaian bermerek. Semua itu adalah hadiah perkenalanku untukmu. Jangan tolak aku. Semua itu adalah hadiah perkenalanku untukmu. Jangan tolak aku. Ini. Baiklah,
Tapi Xiaonan, mulai sekarang kamu tidak perlu mengantarku lagi. Jalan tanah di sana jelek, penuh lubang dan bergelombang. Mobilmu ini, bodinya terlalu rendah, tidak bisa lewat. Tidak apa-apa, mobil ini bisa mengatur ketinggian bodi. Hari ini bagaimana bilangnya? Aku juga harus ke rumahmu buat kenalan. Kalau ada kamu, saudara konglomerat ini, aku juga bisa ikut bersinar. Iya. Nanti ya. Singgah dulu di bank. Aku mau ambil uang tunai 100.000. Kak Li, kenapa kamu butuh sebanyak itu? Di zaman sekarang, masih ada beberapa orang yang membayar dengan uang tunai. Saya mengalami masalah beberapa waktu lalu. Keluarga meminjam 100.000 dari kerabat dan tetangga. Saya sekarang mengambilnya untuk membayar mereka. Kalau begitu kita kembali ke Tongking Tang. Saya tanya ke bagian keuangan, apakah ada uang tunai? Baik. Perkara ini sudah setahun yang lalu ya, menikahkan putrimu dengan saya, bukankah itu akan menyelesaikan masalah? HMPH. HMPH. Lei Tiansui, apa kamu sudah gatal? Berani datang ke rumahku mengacau? Aduh, ternyata Tai Guili sudah kembali. Aku sudah bilang, aku mau kamu jadi kakak iparku. Aku datang untuk menepati janji. Lei Tiansui, kamu itu apa sih? Berbuat onar di desa. Tidak ada kejahatan yang tidak dilakukan. Hanya karena kamu pantas menikah denganku. Adik perempuan, sekarang kakinya sudah sembuh, jadi hebat ya. Percaya tidak, aku tetap bisa buat kamu terus menjadi orang pincang. HMPH. Kalau bukan karena melihat muka adikmu, aku sekarang sudah mengajarkanmu bagaimana menjadi orang yang benar. Kau ini berani banget. Berani melawan aku, ya. Lihat ini apa? Rumahku tidak pernah meminjam uang darimu. Bagaimana kamu punya surat utang dari keluargaku? Ini surat utang sebesar 50 juta rupiah. Salah satu dari surat utang ini masih milik bibi kecilmu. Dia takut kalian sekeluarga tidak bisa bayar. Aku pun memberinya uang. Ini dia surat utangnya. Semua ini sudah ada di tanganku. Apakah kamu tahu betapa mereka berterima kasih padaku? Inilah yang disebut hubungan keluarga. Hahaha. 50.000, kan? Iya, 50.000 rupiah. Aku kasih kamu dua pilihan. Pertama, kembalikan 60.000 termasuk pokok dan bunga. Kedua, nikahkan adikmu denganku. Uang ini, anggap saja sebagai mahar. Hahaha. Baiklah, aku beri kamu 60.000. Serahkan surat utang itu padaku. Lalu ingat, hari ini kamu telah menindas keluargaku. Suatu hari nanti aku pasti akan membalasnya 2 kali lipat. Ini uang 60.000 yuan. Serahkan surat utang itu padaku. Kamu dapat uang sebanyak ini dari mana? Hahaha. Aku tahu, ini pasti kamu curi, kan? Kamu pencuri, ya. Percaya tidak, aku bisa telepon 1 kali, dan membuatmu merasakan penjara seumur hidup. Lei Ting tidak punya bukti. Berani-beraninya bilang aku pencuri. Hari ini aku akan ajari kamu bagaimana bersikap. Bro, serang aku. Bro, serang aku. Asal jangan sampai mati. Hari ini aku yang tanggung jawab. Berani-beraninya kalian melawan ligeku. Gue akan hancurin kalian. Aduh sialan. Aduh, pukul. Aduh. Cepat pergi. Kalau berani datang ke rumahku lagi, aku akan patahkan kakimu. Tunggu saja. Dendam ini sudah kita bayar lunas. Kalau tidak dibalas, aku bukan namamu. Xiaonan, hari ini kita baru kenal, tapi kamu sudah mau membantuku berkelahi. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa, Kak Li, ini semua memang sudah menjadi kewajibanku. Adik kecil, tidak apa-apa sekarang. Penguasa jahat di desa Lei Tiansui, sudah saya usir. Mubai, dari mana kamu dapat banyak uang ini? Bisa-bisanya kamu melunasi utang lebih dari 50.000. Anak, jangan sampai kamu melakukan hal yang ilegal ya. Ayah, kamu lupa, hari ini saya pergi menjual ginseng liar. Uang ini didapat dari menjual ginseng liar. Tapi Mubai, bukankah kamu bilang harga ginseng liar tidak bisa naik? Sekarang kenapa ada begitu banyak uang? Orang di apotek bilang, ginseng liar saya meskipun hanya berusia 50 tahun, namun warna dan khasiatnya tidak kalah dari yang berusia 70 tahun. Jadi saya menjualnya seharga 400.000. 400.000? Bro, kamu benar-benar menjualnya seharga 400.000 ya? Ayah, ibu, adik, saya datang untuk memperkenalkan kalian ini. Dia adalah pemilik muda toko obat Tongking Tang, juga cucu langsung dari Pa Wang. Wang Xiaolan, ginseng liar saya, hanya dijual ke keluarganya saja. Tuan Muda Wang, terima kasih sudah membeli ginseng keluarga kami.
juga membantu Mubu mengusir orang jahat itu. Bibi, kamu terlalu sopan. Panggil aku Xiaonan saja. Kakakmu adalah orang yang paling aku kagumi dalam hidup ini. Nanti dia akan jadi kakakku. Kalian semua juga keluargaku. Jangan sungkan-sungkan sama aku. Mu Bai, kalau kamu begitu, nanti Jaki akan dimanjakan. Dan kita berdua juga tidak keluar rumah. Menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli 2 ponsel untuk kita. Itu terlalu boros uang. Iya, Ma. Aku tidak akan menjadi manja. Xiaonan, malam ini jangan pergi dulu. Makan di rumah saja. Coba masakan bibimu. Baiklah, malam ini aku akan merepotkan kalian. Tidak merepotkan, tidak merepotkan. Ibu, di sini masih ada 40.000 tunai. Kalian bayar dulu utangnya. Tapi ingat, pasti harus ambil kembali surat utangnya. Jangan biarkan orang seperti Lei Tiansui memanfaatkan kesempatan. Baiklah, sepertinya sudah cukup. Kita berhutang 90.000. Pagi ini aku juga menjual anggrek. Dapat untung lebih dari 1.000. Bibi, di rumahmu masih ada anggrek. Dengar-dengar, jika bunga ini mekar, seluruh rumah akan harum. Aku ingin beli, tapi tidak bisa dapat. Di gunung ini ada beberapa. Kalau kamu suka papan kayu itu, beri 1 untuk Xiaonan. Baik, kita pergi lihat-lihat. Oke. Kita dulu masak dulu. Kalian berdua ngobrol dulu ya. Xiaonan, kamu tunggu di sini sebentar ya. Oke. Astaga, Kak Li. Aku sudah melihat banyak anggrek dendrobium. Paling banyak cuma 2 kuncup bunga. Tapi potmu ini kok bisa punya sebanyak itu? Apa jangan-jangan ini dendrobium yang bermutasi? Kamu mungkin kebetulan mengalami mutasi. Dendrobium yang bermutasi. Kak Li, kalau aku bawa pot ini ke pameran anggrek, pasti bisa jadi juara bunga terbaik. Kalau begitu, jual saja padaku 200.000. Xiaolan, aku sudah bilang, ini untukmu, pasti tidak akan kutagih. Jangan bilang 20, bahkan kalau 2 juta pun, aku tidak mau. Lihat saja sendiri. Terima kasih, Li Ge. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan lagi ya. Baiklah, kalau begitu, kamu lihatlah anggreknya. Nanti jangan lupa pindahkan ke mobil. Aku pergi petik sayur dulu. Baiklah, Kak Li, kamu duluan ya. Aku ambil foto dulu, biar bisa pamer di media sosial. Oke. Cinta. Tidak ngangka tadi malam, saat keluarga tidak memperhatikan, menggunakan cairan dari labu ungu, menyiram kebun sayur ini. Hari ini menjadi seperti ini. Hanya saja tidak tahu bagaimana rasanya. Xiaonan, kamu tertawa apa? Sangat senang ya. Baru saja aku mengirimkan sepiring jiujilan ke teman-teman di lingkaran sosial untuk pamer. Ternyata banyak yang bilang itu palsu. Bahkan kakek saya pun tidak percaya. Tunggu sampai saya tunjukkan padanya. Pasti dia akan terkejut. Orang tua seumuran kakek. Jangan buat dia kaget. Tenang saja, Kak Li. Kakek saya juga seorang tabib tua. Tubuhnya lebih sehat dari saya. Tidak akan terjadi apa-apa. Baiklah, kamu main sendiri dulu ya. Saya pergi cuci sayur. Baiklah. Makan sudah siap. Bibi, Masakanmu enak sekali. tingkat ini tidak kalah dengan hotel bintang 5 di kabupaten Koki di sana. Xiaonan, keahlian bibi, tidak sebaik yang kamu bilang. Kalau harus bilang bagus, itu karena sayur ini pakai pupuk organik. Pasti jauh lebih enak daripada sayur di rumah kaca. Itu pasti jauh lebih enak. Sayur hijau ini dari Kak Li sangat enak. Aku mau invest, kita berdua bermitra, buka restoran petualangan di sini. Pasti bisa dapat keuntungan besar. Ini adalah tempat kita. Kalau jalannya tidak bagus, tidak ada bisnis. Kalau begitu, aku akan buka sebuah hotel di kota kabupaten. Dan kamu khusus menyediakan sayurannya. Kamu lihat bagaimana, apakah bisa? Ini sebenarnya bisa. Semua lahan di rumah kita bisa ditanami. Kalau sayurnya kurang, aku masih bisa menyewa lahan orang lain. Tapi biaya membuka hotel ini terlalu besar. Risikonya juga sangat tinggi. Kamu juga tidak punya pengalaman. Kalau sampai rugi bagaimana? Kak Li, kamu tenang saja. Jurusan kuliah saya memang manajemen hotel. Selain itu, ibu saya juga pemilik hotel. Lebih dari 100 jaringan hotel di seluruh negeri. Hotel Tianyuan di kabupaten. Itu milik keluarga saya.
Saya sebenarnya juga tinggal di kota provinsi. Ternyata kita memang ada jodoh. Saya datang ke Tongqingtang untuk mengunjungi kakek dan nenek. Tidak disangka, saya bertemu denganmu. Kalau begitu, saya rasa, saya bisa mulai menyewa 10 mu tanah, dan menanam sayuran di semua tempat. Nanti kita akan khusus menyuplai Hotel Tianyuan kalian itu. Kak Li, besok, aku akan membawa manajer umum Hotel Tianyuan ke sini, kalian tanda tangani kontraknya dulu. Setelah tanda tangan, aku akan minta dia memberikan kalian 500.000 secara besar-besaran. Sayur ya, akan dibeli dengan harga 10 kali lipat harga pasar. Kalian lihat cocok tidak? Wah, sayur ini malah lebih mahal dari daging ya. Kalau begitu, kita sepakati seperti ini saja. Kamu buka restoran di kota kabupaten. Kami bertanggung jawab untuk pasokan sayur-sayuran. Baik. Ayo, Xiaonan. Jangan cuma makan sayur. Makan sedikit daging. Ayam ini dibesarkan oleh tante selama lebih dari setahun. Rasanya sangat enak. Lihat kamu begitu kurus. Makanlah lebih banyak agar bisa menambah berat badan. Aduh, Xiaonan. Ini kok kurus banget. Ini jelas banget seperti anak muda yang segar dan tampan, kan? Kakak Jiki, kamu ini memuji aku atau menyindir aku, sih? Kata seperti anak muda yang segar dan tampan. Kakak tidak suka mendengar kata itu. Dan jangan bilang kata seperti anak konglomerat muda juga. Aku berencana memulai usaha sendiri. Mami, Xiaonan meskipun berasal dari keluarga kaya, tapi kepribadiannya pasti tidak buruk. Berapa banyak anak dari keluarga kaya yang pernah kamu lihat, berani melawan preman dengan tangan kosong? Memang benar juga. Nanti Xiaonan sering main ke rumahku ya. Walaupun rumah paman dan bibi agak usang, tapi sayuran dan buah-buahan yang kami tanam sendiri tetap sangat sehat. Baiklah. Jiaki, ayo cepat ke mobil untuk memindahkan barang. Xiaonan, kau sudah memberi kami banyak barang bagus. Bahkan ponsel yang kau inginkan setiap hari. Wah, terima kasih, Kak Nan. Xiaonan, jangan marah ya. Keluarga kami sangat miskin. Anak-anak di keluarga lain sudah punya ponsel sejak lama. Beberapa waktu lalu keluarga kami berhutang banyak. Jadi tidak bisa membelikannya ponsel. San, aku mengerti. Waktu pertama kali aku punya ponsel, juga sama seperti adik Jiaki sekarang. Terima kasih, Nange. Akhirnya aku punya ponsel, ayah dan ibu. Kalian cepat lihat. Wah, bagus sekali. Dengar-dengar ponsel ini harganya lebih dari 10.000 ya. Ini milikmu. Dua lainnya, orang tua masing-masing satu. Selain itu, baju bermerek juga ada bagianmu. Kalau nanti kamu masuk universitas, kakak akan beri hadiah 1 laptop. Hidup kakak. Aku mau mulai usaha sendiri. Xiao Nange, aku percaya padamu. Kalau kamu dan kakakku, itu benar-benar pasangan yang luar biasa. Pasti akan menjadi yang terkuat di seluruh dunia. Aku suka mendengar itu. Setelah kamu lulus, datanglah bantu kami. Aku akan memberimu gaji tertinggi. Benarkah? Baiklah, sudah deal. Sudah deal. Kakak Nan, makan lebih banyak saat pulang. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Kak Li, Tante Su, aku pamit dulu. Dadah. Aku antar dia dulu. Mu Bai, jangan dendam sama keluarga pamanku. Soal menjual surat utang ke Lei Tianshui. Sebenarnya pamanku orangnya baik. Saat itu uangnya diambil diam-diam oleh paman kecilmu. Hanya saja bibi kecilmu terlalu dominan. Dan orangnya sangat egois. Ibu. Kamu bilang, kalau aku tidak mengambil uang itu kembali, adik kecil akan diperlakukan seperti apa oleh Lei Tianshui? Tidak mungkin hanya karena uang. Ya sudah hancurkan saja adik kecil itu. Mu Bai, kamu sudah dewasa. Banyak hal, juga punya pendapat sendiri. Urus saja masalah ini sendiri. Aduh, Lei Tianshui. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan orang pincang. Malahan dipukuli olehnya. Sungguh sangat lucu sekali. Mulai sekarang sebaiknya kamu jarang-jarang datang ke rumahku. Supaya orang tidak bergosip tentang kita. Kamu kan tidak melihat keadaan hari ini. Kaki Li Mubai juga sudah sembuh. Seperti orang yang berbeda. Dan kungfunya sangat hebat. Kami 6 atau 7 orang. Dalam waktu kurang dari 1 menit semuanya dikalahkannya. Benarkah? Dengar-dengar, Li Mubai ini, waktu kuliah, belajar pengobatan tradisional Tiongkok ya. Apa mungkin dia bisa menyembuhkan kakinya sendiri? Tapi seharusnya tidak begitu.
Dokter di rumah sakit besar sudah bilang, dia pasti akan cacat seumur hidup. Tapi itu belum tentu. Hari ini saya bersama dia anak muda itu bersama-sama mengendarai Mercedes. Dan Li Mubai dari dalam tasnya langsung mengeluarkan 100.000 yuan. Orang ini pasti sudah dekat dengan orang kaya. Meski dekat dengan orang kaya, aku pasti akan mendapatkan dia. Di depan matanya, bersama adiknya, Li Jiaqi, memasak nasi matang dari beras mentah. Aduh, Xiao Nan, kamu akhirnya kembali. Aku sudah sangat menunggu. Ah, kakek, aku agak mengantuk. Aku akan tidur dulu ya. Jangan coba-coba mengelak denganku. Di mana pot anggrek itu? Kakek, itu palsu. Itu semua hasil editan. Kakek, aku seumur hidup berurusan dengan obat herbal. Jenis jiujilan ini, sekilas terlihat seperti spesies mutan. Sangat berharga. Cepat keluarkan. Berapa harganya? Tawarkan saja. Asal aku puas. Harga bukan masalah. Kakek, tunggu sebentar ya. Aduh ya ampun. Ini benar-benar karya yang luar biasa indah. Aku sudah hidup 80 tahun. Belum pernah melihat 9 section orchid dengan kualitas sebaik ini. Kalau di dunia hanya ada satu pot, 1 atau 2 juta pun bisa dijual. Kalau ada 3 atau 5 pot, juga bernilai 20 sampai 30 ribu. Kalau ada 3 atau 5 pot, juga bernilai 20 sampai 30 ribu. Xiao Nan, 9 section orchid ini, itu harta karun dari temanmu yang mana? Kakek, namanya Li Muban. Dia yang kemarin siang menolong kita di Tongqingtang dari serangan jantung. Dokter hebat itu. Ternyata, orang yang bisa menumbuhkan anggrek jenis terbaik ini adalah Li Mubai. Kalau bicara tentang keterampilan medis, aku tidak sebaik dia. Kakek, apakah kamu sudah melihat rekaman CCTV? Aku tidak hanya melihat rekaman CCTV, tapi juga mendengar tentang teknik jarum dari kakek Chen. Tekniknya adalah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, karena itu membutuhkan tenaga dalam yang sangat dalam. Tidak heran dia bisa menjatuhkan 6 atau 7 preman dalam kurang dari 1 menit. Kakek hari ini menghadapi beberapa preman yang datang mengacau di rumahnya. Ternyata mereka semua membawa senjata. Tapi Li Ge datang tanpa senjata. Dalam sekejap, dia berhasil menjatuhkan mereka semua. Xiao Nan, temanmu ini bukan orang biasa. Kamu harus serius, berteman baik dengannya. Dia akan sangat membantu kamu. Bantu, kakek. Saya sudah memutuskan, tinggal di sini mengurus Hotel Tianyuan. Biarkan Li Ge menyediakan sayur dan buah untukku. Kakek, kamu tidak tahu. Li Ge, sayur dan buah di rumahnya itu enak sekali. Sungguh luar biasa rasanya. Saya sangat penasaran, sayuran keluarga Li Mubai ini sebenarnya memiliki kekuatan apa? Kakek, mari kita minta bibi untuk menggorengnya. Kau pasti akan tahu. Baiklah. Baik, Tuan Muda. Hahaha. Ya ampun, orang tua. Saya sudah makan makanan ini selama lebih dari 80 tahun. Belum pernah makan masakan seenak ini. Dibandingkan dengan masakan ini, masakan lain itu seperti rumput saja. Kakek, kalau kamu bilang begitu aku jadi tidak suka dengar. Aku tahu ini sayuran organik, tapi tidak sampai seenak ini. Kamu coba dulu satu gigitan. Wow. Masakan ini sangat harum. Aroma alami yang segar ini. Wanginya nyaman. Rasanya pun lezat. Memang bukan sayuran biasa. HMPH, kakek nenek. Sekarang kalian harus percaya padaku. Sayuran seperti ini, kalau ditempatkan di Hotel Tianyuan, pendapatan bisa 2 kali lipat. Bahkan ada buah dan sayur yang jadi andalan. Bisnisku di kota kecil, bisa saja melampaui bisnis di kantor pusat ibuku. Bagaimana mungkin? Kota kecil berpenduduk lebih dari 400.000. Kota provinsi berpenduduk lebih dari 10 juta. Tidak ada perbandingan sama sekali. Itu tergantung pada cara promosi dan kekuatannya, dan intensitasnya. Istriku, jangan lupa, naik jalan tol. Dari ibu kota provinsi ke kabupaten hanya sekitar 10 menit. Asalkan barangmu bagus, nama besar bisa menarik perhatian pelanggan dari seluruh kota provinsi. Kakekmu benar. Temanmu yang bernama Li Mubai layak untuk dijalin persahabatan. Kamu harus manfaatkan dengan baik. Tentu saja, saya tawar 200.000 untuk pot anggrek 9 ruas ini. Dia pun tidak mau menjualnya pada saya, malahan memberikannya. Bahkan bilang akan memberikannya pada saya, meski 2 juta pun dia tidak mau menjualnya.
Anak ini punya prinsip. Dia menjual ginseng liar untuk tongking-tang kita. Juga bukan barang biasa. Besok saya akan ambil untuk disimpan dan makan sayur. Makan sayur. Ayo, ayo. Haha. Semua yang ditanam di sini adalah semangka, persik, plum dan buah yumberi adalah buah musim panas. Hei. Aku sudah menyiram semangka di ladang, dan anggur di kebun sayur. Ada daun roh labu ungu yang ditanam di ladang rumahku, bukan buah atau sayur biasa. Itu adalah emas dan perak. Kaya, kaya. Ibu, kamu merasa masakan ini dibandingkan biasanya bagaimana? Ini yang ingin aku tanyakan padamu. Tadi malam aku merasa ada yang berbeda. Masakan ini kenapa jauh lebih enak dibanding biasanya? Sebenarnya ada apa ini? Ini adalah pupuk khusus yang aku buat dengan obat tradisional. Sebuah pupuk super efektif. Asalkan disiramkan pada sayuran, akan menghasilkan rasa seperti ini. Bro, kalau begitu, apakah ini akan membahayakan tubuh? Tentu saja tidak, bahkan tidak berbahaya sama sekali. Malahan bisa memberikan berbagai manfaat bagi tubuh. Membuat wajah lebih cantik dan berseri. Menguatkan tubuh. 2 kolam di klinik kita. Semua sudah aku buatkan campurannya. Baru saja aku menyiram kebun buah di rumah. Semua semangka sudah disiram dengan cairan spiritual. Kalau kalian ada waktu, pergi beli benih sayuran, benih stroberi. Nanti aku akan pergi mencari kepala desa. Mau sewa 10 hektar tanah. Anakku, ini memang bagus. Tapi menyewa tanah 1 blok itu harus selama 10 tahun. 1 bidang ini 600. 10 bidang itu 6.000. Anda akan membayar 60.000 untuk 10 tahun ini. Ini pasti nggak masalah. Di kartu ini masih ada lebih dari 10 juta. Xiao Nan kan sudah bilang, besok setelah tanda tangan kontrak, bisa dulu diajukan uang muka 50 juta. Uang ini pasti cukup untuk operasional awal kita. Baiklah. Di keluarga kita, kamu yang paling berpendidikan. Kami semua mendengarkanmu. Nanti, ya, kita sewa 10 mu tanah. Kami tidak bisa mengurusnya sendiri. Kita bisa minta bantuan pekerja kecil. 1 orang sehari 150 yuan, ya. Harga ini terlalu tinggi, kan? Orang kerja kasar cuma dibayar 100 sehari. Di hari yang sangat panas begini, tambahan 50 dijadikan sebagai biaya penanggulangan panas buat mereka. Kita beri mereka sedikit lagi, supaya mereka lebih semangat bekerja. Kalian, jangan pernah memberitahu rahasia kehutanan ini, supaya tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Orang tua, kalian dulu makan saja. Aku pergi mencari kepala desa PD. Sudah makan dengan baik. Sudah makan dengan baik. Hahaha. Limu Bai, bersihkan ludahmu dulu. Semua hampir menetes. Kamu tidak boleh memfitnah orang baik tanpa alasan. Katakan, untuk apa kamu datang mencariku? Bukankah kamu bilang dulu, apa rencanamu ke depan? Hari ini aku sengaja datang untuk melapor. Aku berencana bertani ke depan. Bertani. Sekarang bertani. Sulit bahkan untuk menghidupi diri sendiri. Apalagi untuk menghidupi istri dan anak. Harus jomblo seumur hidup. Nih. Sekarang bertani. Bahkan diri sendiri pun tidak bisa dihidupi. Apalagi menghidupi istri dan anak. Jangan bilang begitu dulu, ya? Si Yue, kamu makan dulu. Ini anggur yang aku tanam. Setelah makan nanti aku ada hal yang mau aku bilang. Limu Bai,
Anggur ini benar-benar kamu tanam ya? Jangan bohongi aku. Kalau tidak, aku tidak akan menghiraukanmu lagi. Sungguh-sungguh, aku baru saja memetiknya dari rumah. Di rumah masih ada beberapa tandan lagi. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa datang ke rumahku untuk membuktikannya. Baiklah, anggap saja kamu lolos dengan susah payah. Tapi anggur ini benar-benar enak sekali. Seumur hidupku, belum pernah aku makan anggur yang seenak ini. Mu Bai, bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku kasih tahu kamu, tapi jangan bilang ke orang lain ya. Ini rahasia antara kita berdua. Baik, aku janji padamu, pasti tidak akan memberitahu orang lain, termasuk orang tuaku. Kalau aku menggunakan obat tradisional untuk meracik suatu cairan, menyemprotkannya pada sayuran dan buah-buahan, akan menjadi sangat enak, dan kamu bisa tenang, tidak ada perbedaan suhu, juga bisa memperkuat tubuh, merawat kecantikan dan kulit. Mu Bai, kamu benar-benar hebat. 4 tahun belajar pengobatan Tiongkok tidak sia-sia. Aku mendukungmu. Si Yue, aku masih punya satu kabar baik. Hotel Tianyuan ingin bekerja sama denganku. Mereka akan membeli sayur dan buah kami secara jangka panjang. Harganya 10 kali lipat dari harga pasar. Astaga, 10 kali lipat. Kalau begitu, kamu tidak perlu bekerja keras untuk menghasilkan uang. Kalau begitu aku datang ke sini dan bertani bersamamu saja. Kebetulan semester depan akan mulai magang. Sekolah juga tidak menjamin penempatan kerja. Aku belajar manajemen ekonomi. Mending aku yang urus kamu saja. Baiklah, selamat datang pemimpin yang akan mengatur aku. Nanti kamu jadi ketua dewan direksi. Aku jadi sekretarismu. Sebenarnya, see you. Saya masih ingin minta kepala desa untuk memberikan sebidang tanah. Saya ingin menyewa 10 mu tanah terlebih dahulu. Setelah semuanya stabil, saya pasti bisa menyewa lebih banyak tanah. Tapi apakah kamu punya uang untuk itu? Menurut yang saya tahu, keluargamu sudah meminjam banyak uang untuk mengobati kakimu. Tapi mereka sudah berhutang cukup banyak. Beberapa hari yang lalu, saya pergi ke hutan yang dalam. Aku telah menggali ginseng liar selama 50 tahun, dan menjualnya seharga 40.000. Lalu aku melunasi semua hutangku. See you. Aku ingin berterima kasih padamu. Selama setahun ini, kamu tidak pernah meninggalkanku. Mereka semua mengejekku. Hanya kamu yang menghiburku. Sudahlah, bodoh. Kamu sebaiknya cepat pergi ke kantor desa. Selesaikan urusan penting dulu. Baiklah, bodoh. Kamu tetap harus cepat ke kantor desa. Selesaikan urusan penting dulu. Pokoknya taruh saja di sini. Aku akan memberitahu ayahku bahwa itu pemberianmu untuknya. Baiklah, aku pergi dulu. Kalau kamu tidak ada urusan, mainlah ke rumahku. Baik. Aku akan pergi kalau ada waktu. Harus diperhatikan dengan baik ya. Paman Huang. Mu Bai datang. Hari ini cukup sampai sini ya. Cepat duduk. Hahaha. Dengar dari si Yue. Kamu mau mengelola 10 mu tanah ya? Oh, ini dia. Jangan salahkan Paman Huang. Paman tidak tahu tentang kakimu ini. Mengapa tiba-tiba sembuh? Lebih tidak mengerti lagi. Bagaimana kamu punya keberanian untuk mengelola tanah? Paman Huang, jangan urusanku. Dari mana keberanian itu? Tenang saja, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Saya tidak tahu, di desa kita, apakah masih ada tanah yang kosong? Tanah ini sih, ada, tapi bertani tidak menguntungkan. Anak muda di desa lebih memilih pergi bekerja, daripada pulang untuk bertani. Kenapa kamu menyewa begitu banyak tanah? Saya punya seorang teman. Dia menemukan sebuah teknologi tinggi, lalu menyiramkannya ke buah-buahan dan sayuran, agar buah dan sayur itu menjadi lebih enak. Selain itu, aku sudah menandatangani kontrak jangka panjang dengan Hotel Tianyuan. Husu menyediakan sayur dan buah-buahan untuk mereka. Mu Bai, aku akan langsung bilang saja, lahan kolektif di desa ini minimal disewakan selama 10 tahun. Saya bisa memutuskan, memberi kamu 1 tahun 1 mu 500. Kamu rasa bagaimana, Paman Huang? Saya tidak ingin menyulitkanmu, supaya orang tidak bilang kamu menyalahgunakan kekuasaan, memberi saya jalan belakang. Ya.
Saya akan menyewa selama 30 tahun sesuai harga pasar. Kita bayar setiap 10 tahun. 10 tahun pertama ya. Jadi bayar 600 yuan per tahun ya. Dekade kedua, dekade ketiga, tentukan sesuai harga pasar. Haha, lagi pula uang akan terdevaluasi. Siapa yang tahu? Bagaimana 10 tahun ke depan? Saya juga tidak ingin desa kita rugi. Ternyata mahasiswa itu hebat ya. Mempertimbangkan hal-hal secara menyeluruh. Baik, kita lakukan sesuai keinginanmu. Saya akan minta bagian keuangan mengambil kontrakmu. Setelah kamu tanda tangan, uang muka pertama ditransfer ke rekening kantor desa ini. Itu saja, oke. Paman Huang, saya masih ada satu hal. Butuh 10 pekerja kasar. Bekerja 8 jam sehari. 150 yuan per hari. 150, harga ini terlalu tinggi, ya. Biasanya hanya sekitar 100 per hari. Meskipun lebih murah, hanya sekitar 120 per hari. Kamu tidak merasa rugi, kan? Paman Huang, di cuaca panas seperti ini, memberi 150 juga tidak banyak, kan? Ada pepatah yang mengatakan, ketika miskin, jaga diri sendiri. Ketika kaya, bantu dunia. Sekarang aku sudah mampu, meskipun tidak bisa membantu seluruh dunia, tapi pasti akan memikirkan desa kita. Hahaha baik. Mubai, semangat sekali. Paman percaya padamu. Percaya, dengan kemampuan dan keberanianmu, kamu pasti bisa membuat warga desa makmur dan sejahtera. Paman Huang, aku pergi dulu ya. Aku tunggu kabar baik darimu, oke? Aduh. Aku pasti akan berusaha 2 kali lipat. Tidak akan membuat orang kecewa. Mubai. Nanti, biarkan akuntan Chen membawamu ke ladang. Kenalan dengan lokasinya. Mubai, kamu mengelola begitu banyak ladang. Pasti tidak tahu di mana saja ladangnya, kan? Langsung saja minta aku antar ke sana dan kenali jalannya. Kalau begitu aku pergi duluan. Xiaonan, kita di Hotel Tianyuan. Semua saluran pasokan dikelola dengan ketat. Baru akan membuat ibumu menandatangani dan memastikan semuanya selesai. Tolong jangan ikut campur dalam urusan ini. Li Yuting, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu padaku? Ini adalah usaha keluargaku. Apakah aku akan merusak usahaku sendiri? Kamu bahkan belum pernah mencicipi masakan temanku, tapi sudah langsung menolak. Apakah kamu masih layak disebut manajer umum? Yang ini tidak perlu kamu khawatirkan. Aku sudah datang ke sini sejak lulus. Setia kepada ibumu. Tidak pernah melakukan hal yang merugikan hotel. Ibumu. Aku sama sekali tidak akan memecatmu tanpa alasan. Baru saja Xiaonan, Yuting sudah memberitahu aku apa yang terjadi. Tentang kejadian itu. Kamu jangan berbuat seenaknya. Jangan ikut campur urusan hotel. Kalau tidak ada apa-apa, pulanglah lebih awal. Kalau kamu tertarik dengan hotel ini, aku akan atur seorang manajer lobi untukmu. Tunggu sampai kamu familiar dengan bisnisnya. Baru aku akan mengangkatmu sebagai wakil direktur. Kakek adalah manajer umum Hotel Tianyuan, tidak mengizinkan pergantian pemasok sayuran. Sementara ibuku pasti mendukungnya. Kamu bilang aku harus bagaimana? Apakah itu masakan yang pernah aku coba? Iya, memang sangat menjanjikan. Jika hotel lain menggunakannya, itu akan menjadi pukulan telak bagi kami. Hotel Tianyuan. Iya, dan saya sudah berjanji padanya. Hotel Tianyuan akan bekerja sama dengannya dalam jangka panjang. Jika tidak bisa melakukannya, itu berarti kita telah mengkhianatinya. Kedepannya, bahkan untuk berteman pun belum tentu bisa. Xiaonan, kita harus jujur dalam berurusan. Kalau sudah diucapkan harus ditepati. Kamu tidak salah. Datang, aku akan memberitahumu sebuah cara. Hei. Tapi kamu harus janji, aku tidak boleh memberitahu siapapun, termasuk nenek, ayah, dan ibu. Kakek, jangan khawatir. Di seberang Hotel Tianyuan, ada sebuah hotel bintang 4, menamakan Hotel Yaksuan. Sekarang sedang mengalami kesulitan operasional. Sedang dalam proses penjualan. Kamu pergi ambil alih saja.
Iya, kenapa aku tidak terpikirkan cara ini sebelumnya, kakek? Haha, menangkan Hotel Yaksuan. Kamu adalah ketua. Semua kekuasaan ada di tanganmu. Kamu bisa lepas kendali dan berjuang sepenuh hati. Kakek, Anda luar biasa. Jahe itu semakin tua semakin pedas. Tapi di rekening saya hanya ada 5 juta. Bagaimana bisa bergerak? Tapi di rekening saya hanya ada 5 juta. Ini juga tidak cukup untuk dibeli. Haha. Datanglah ke sini. Ada 10 juta yang bisa saya berikan untukmu. Jika tidak merenovasi, sewa langsung ditambah biaya pengalihan. 20 juta sudah cukup, ditambah lagi dengan 1 juta rupiah sebagai modal kerja. 2 juta atau 3 juta rupiah. Benar-benar cukup. 3 juta rupiah, kita masih kekurangan setengahnya. Kemana semua uang ini pergi? Sisa 1,5 juta rupiah. Saya yang bayar. Kakek Chen. Aku sangat berterima kasih kepada kalian. Nanti setelah aku dan Kak Li mendapatkan uang, kami pasti akan memberi kalian bagian besar. Hahaha. Sekarang aku akan membawa karyawan-karyawan ke rumahmu untuk mengambil sayuran. Buah-buahan kita tidak akan pulang sebelum bertemu. Kakak, ini sudah cukup. Pelan-pelan, pelan-pelan. Aduh, Hai, kakak, kamu benar-benar kuat ya. Kamu letakkan di sini saja. aduh, Bos MU Bai. Buah Yanmei kita ini besar sekali. Seukuran bola pingpong. Apakah 3 atau 4 biji sudah 1 kilogram? Tasnya juga sebesar ini. Sik sebesar jeruk Bali. Ini bagaimana ceritanya? Aduh. Rahasia ini tidak bisa kukatakan padamu. Semangka ini sebesar ini. Mari lihat berapa kilogramnya. Mari lihat. Wah, 1 semangka sampai 50 kilogram. No wonder orang MU Bai bisa memberikan upah harian 150. Aduh, ternyata dia mau kaya ya. Haha. Inilah hidup yang aku inginkan. Wah. Kakak. Semangka ini beratnya sampai 50 jin. Astaga, bos. Kalau membawa semua barang ini kembali ke hotel, bukankah hotel kita akan jadi makmur? Ini kontraknya, kamu lihat. Baik. Xiaonan bukannya Hotel Tianyuan, kan? Kenapa ini Hotel Yaksuan? Ibuku lebih memilih percaya orang luar daripada percaya padaku. Dia sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk mencoba. Tidak ada cara lain. Aku bersama kakek Chen, kami bertiga menginvestasikan 30 juta untuk mengakuisisi Hotel Yaksuan. Xiaonan. Ini benar-benar membuatku sangat terharu. Ternyata demi aku, mengeluarkan 30 juta untuk membeli sebuah hotel. Kamu tidak perlu terharu. Sebenarnya aku merasa, sayur dan buahmu benar-benar punya prospek. Baru mau coba peruntungan. Selain itu aku ingin membuktikan kepada ibuku. Kalau begitu, kita buat merek sendiri saja. Aku sarankan, kita ganti namanya. Bagaimanapun juga, hotel ini kan hotel yang sudah tutup. Kalau begitu kamu mau ganti nama apa? Namanya Tian Wai Tian saja. Di luar manusia masih ada manusia lain. Di luar langit masih ada langit. Hotel besar Tian Wai Tian. Nama ini keren sekali. Pakai nama ini saja. Ayo, hari ini aku traktir kalian semangka. Bos Mubai, kamu benar-benar murah hati. Baru saja aku lihat, harga beli di kota untukmu. Itu adalah semangka besar seberat 80 jin. Totalnya 6.400 yuan. Semua orang bekerja keras. Apa salahnya makan semangka? Jangan bilang 80 yuan per jin. Bahkan kalau 800 yuan per jin, aku juga akan mentraktir semua. Aduh, baiklah. Terima kasih, bos. Sangat mengesankan. Aku memang tidak salah menilai dia. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengubah yang buruk menjadi yang luar biasa. Wow, luar biasa. Wow. Ayo. Terima kasih, bos. Sepatu ini di mana? Li Ye, ini yang aku janjikan padamu. Ambil dulu 50.000 yang saya pinjamkan ini. Xiaonan, kamu baru memulai usaha. Memang saatnya membutuhkan uang. Kamu tidak perlu mengantarkan dulu ke saya. Uang saya masih cukup kok.
Lige, aku sudah investasi 30 juta. Apakah masih kurang 50 ribu dari kamu? Selain itu, kita harus besar dan kuat. Sayur dan buah ini jauh dari cukup. Xiaonan, tanah seluas 10 mu. Saya sudah mengontraknya. Tolong bantu kakak sekali lagi ya. Apapun yang perlu, Lige, silakan perintahkan saya. Ini adalah sahabat saya, Huang Xi. Dia dari universitas terkenal, Fakultas Manajemen Ekonomi, mahasiswa tahun ketiga, segera akan magang. Kira-kira bisa tidak dia bekerja di tempatmu? Ketua Wang, senang bertemu denganmu. Oh, ternyata ini kakak ipar. Kakak ipar, jangan panggil saya direktur. Kamu sama seperti Lige, panggil saya Xiaonan saja. Selamat datang bekerja di hotel kami. Ngomong-ngomong, Lige, sayuran dan buah-buahan itu totalnya 25 ribu. Semua sudah masuk ke akunmu, dan ada lagi 500 ribu. Semua sudah dimasukkan. Sebaiknya kamu luangkan waktu untuk membeli mobil. Dengan begitu, keluar masuk juga lebih mudah. Sisa sayur dan buahnya akan saya minta orang untuk mengambilnya besok. Jika ada apa-apa, silakan telepon saya. Oke, Kak. Kalau begitu, saya pergi dulu. Baik, selamat tinggal. Terima kasih, Lige. Bagus, bagus. Sangat manis, sangat manis. Rasanya sangat enak. Li Jiaqi. Apakah kamu di sini? Ada surat penerimaan universitas. Silakan katakan terlebih dahulu. Kakak lihat kamu diterima di universitas apa? Jiaqi, kamu diterima di Universitas Fudan ya? Itu salah satu universitas terbaik 3 besar di seluruh negeri. Kamu jauh lebih hebat dari kakak. Bagus sekali, Jiaqi. Aduh, tidak sehebat itu. Hanya beruntung saja. Kalau kamu rajin berusaha nanti, pasti kamu akan punya masa depan yang cerah. Ayah. Aduh. Hebat kan? Hahaha. Ibu dan ayah. Terima kasih telah merawat. Jiaqi. Kalian sudah mengalami banyak kesulitan untukku. Bagaimana kalau kita begini? Kita akan mengadakan pesta besar. Kalau begitu, di rumah kita terserah kamu yang memutuskan. Baiklah. Xiaonan kebetulan membeli sebuah hotel. Kita akan mengadakan pesta di sana. Langsung mendukung dia. Di desa ada 200 rumah. Kalau satu orang dari setiap rumah datang, sekitar 20 meja. Ditambah keluarga kita, jadi sekitar 30 lebih meja. Kali ini kita tidak menerima uang hadiah. Lalu, itu butuh berapa banyak? Lagi pula ini hotel bintang 4. Saya akan telepon dan tanya. Halo, Kak Li, ada apa? Xiaonan, adik perempuan saya diterima di Universitas Fudan. Kami ingin mengadakan pesta kelulusan di hotelmu. Untuk merayakan kenaikan kelas, saya sudah menghitung. Sekitar ada 30 meja, untuk sayur dan buah yang lain. Tidak perlu dari sini, kan? Adik perempuan sangat hebat. Selamat, selamat. Kak Li, ada kabar baik lagi. Sayur dan buah yang kamu sediakan, mendapat pujian dari semua tamu. Saya yang mentraktir pesta kelulusan ini. Ya, tidak. Xiaonan, kamu ikuti harga pasar saja. Harga pasar 1.500 per meja. Bagaimana bisa saya biarkan Lige? Kamu mengeluarkan uang ini. Kita sudah sepakat, ya. Kita ambil 1.000 per meja. Saya juga ada bus besar untuk antar jemput. Lige, jangan menolak ya. Saya tunggu kamu di hotel besar, ya. Kalian semua sudah dengar, kan? 1.000 per meja. Juga ada antar jemput dengan bus besar. Aku sekarang pergi ke kantor desa. Biar kepala desa siarkan. Dan juga saudara-saudara itu. Kalian yang undang ya. Oke, baik. Semuanya datang ya. Semuanya datang. Selamat. Kak sebelah Siu. Apa kamu suka kakakku? Kamu ini, nak, kenapa nanya hal ini? Sebenarnya, aku sudah tahu. Kakakku juga suka kamu. Hanya saja, dia terluka terlalu dalam oleh mantannya. Belum pulih sepenuhnya. Tapi, lihat dia sekarang semakin ceria, terbuka. Aku benar-benar senang untuknya. Tahun ini, ya, dia sudah mengalami banyak kesulitan. Aku yakin kita pasti akan semakin baik.
Hang. Tamu kehormatan di sini, silakan masuk. Ini belum waktunya makan. Hotel Tian Wai Tian sudah penuh sesak. Ini belum waktunya makan. Hotel Tian Wai Tian sudah penuh sesak. Tapi Hotel Tianyuan kita, justru tidak ada satu tamu pun. Ini sebenarnya kenapa? Saya akan menyelidiki, manajer umum. Setelah menemukan penyebabnya, saya akan segera melaporkan kepada Anda. Manajer umum ada di Hotel Tian Wai Tian. Semua orang tidak makan daging, melainkan lebih memilih platter sayur dan buah. Di sana mereka, sayur termurah harganya 188 yuan per piring, sedangkan platter buah semuanya 888 yuan. Apakah dunia ini gila? Semua orang beralih menjadi vegetarian. Satu platter buah ternyata lebih mahal daripada lobster saya. Tidak bisa. Aku harus turun tangan sendiri, cicipi seberapa enaknya masakan mereka. Cicipi saja, aku ingin lihat. Hotel Tian Wai Tian yang aku kalahkan. Kenapa bisa bangkit kembali dari kematian? Hang. Oh. Direktur, silakan masuk. Direktur. Makanan dari Tong Sin Tang sudah dikirimkan. Pendapatan hari ini, meskipun belum sepenuhnya dihitung, tapi sudah melebihi 50.000 yuan. Oh ya, ada satu hal penting lagi. Manajer umum Hotel Tianyuan, hari ini, sedang makan di ruang pribadi di atas lantai kami. Makanan sudah disajikan. Mereka melihat bisnis kita sangat baik, ingin mencuri beberapa informasi. Ayo kita temui dia. Baik. Hei, bukankah ini manajer umum Lin? Kenapa hari ini ada waktu makan di sini? Wang Xiaonan. Aku bosan makan daging dan ikan. Jadi aku makan buah dan sayur. Apa urusanmu dengan aku? Kamu seorang manajer umum, tapi tidak menjaga posisimu. Pergi makan di tempat pesaing. Kamu benar-benar tidak kompeten. Wang Xiangnan, jangan kira, karena kamu anak pemilik Hotel Tianyuan, bisa mengatur aku. Nanti kalau kamu jadi atasanku baru bicara. Ketua dewan dan mereka dalam situasi ini, seharusnya termasuk mata-mata bisnis. Haruskah kita masukkan mereka semua ke daftar hitam? Wang Xiaonan, kamu kapan sudah menjadi ketua dewan Hotel Tian Wai Tian? Terima kasih padamu. Baru kemarin. Apakah kamu sudah paham? Hotel Tianyuan adalah hasil jerih payah ibumu. Kalau kamu melakukan ini, bukankah kamu sendiri yang merusak warisanmu? Jangan pakai alasan perasaan padaku. Bukankah kamu sangat hebat? Kamu bukan bilang aku ini anak sultan. Kamu bukan setiap hari mengajarkanku sebagai sahabat ibuku. Aku kasih tahu kamu, bisnis itu seperti perang. Pertunjukan yang bagus masih di depan. Silakan pergi, tidak perlu diantar. Baiklah, kamu akan menyesal. Bikin aku marah. Aku bekerja keras untuk menghasilkan uang bagi keluarganya. Dia malah membuka hotel di seberang jalan dan menantangku. Apa maksudnya ini? HMPH. Aku hanya menegurnya sedikit saja. Sungguh anak yang belum dewasa. Tidak bisa. Aku harus memberitahunya tentang ini. Ibu, kamu juga jangan bermalas-malasan. Sekarang juga pergi dan selidiki untukku. Dari mana pasokan buah dan sayur mereka berasal? Sebenarnya dari mana?
Halo, apakah ini rumah Limubai? Iya, ada keperluan apa? Ah, saya adalah manajer umum Hotel Tianyuan. Datang untuk membicarakan kerjasama dengannya. Datang untuk membicarakan kerjasama. Oh, ada yang cari, Kak. Selamat pagi. Ah, itu. Halo. Kami dari Hotel Tianran. Ini adalah manajer umum kami, Li Yuting. Halo, Bully. Buah-buahan dan sayuran di sini. Dipasok ke Hotel Tian Wai Tian, ya. Kalau begitu, saya langsung saja naikkan harga untuk kalian. Tolong jangan pasok lagi ke mereka. Maaf ya, saya tidak mau jual apa-apa. Kalau begitu, naikkan lagi 2 kali lipat. Di sini, kalian tidak terlalu disambut. Segera pergi dari rumah saya. Ah, Pak Bos Li, siapa sih yang mau berurusan dengan uang? Lihat ini, bagaimana menurutmu? Kamu terus pasok mereka, sementara juga pasok ke kita. Kamu yang tentukan harganya. Kamu yang tentukan harganya. Maaf ya, saya dan Direktur Wang yang tanda tangani kontrak. Ini adalah pasokan eksklusif. Jadi, tidak bisa dipasok ke orang lain. Ah, kita lihat saja. Saya ingin tahu, seberapa besar kemampuan kalian? Hati-hati di jalan, tidak usah diantar. MU Bai. Kali ini kamu langsung menghina manajer umum Hotel Tianyuan. Apakah mereka akan membalas dendam padamu? Kakak Siwe, sekarang kamu terlalu baik padaku, kakak, seperti selir kecil itu. Peduli sama suaminya sendiri. Kamu, perempuan bodoh, lagi ngomong apa lagi? Tenang saja, pasti ada jalan keluarnya. Kalau benar-benar tidak bisa, masih ada Pak Direktur Wang, kan? Apa dia mendukung kita? Ah, Hei, Li Ge, Lin Yuting dari Hotel Tianyun. Dia datang mencarimu, kan? Apakah dia bilang apa-apa padamu? Oh, dia sudah datang. Dia bilang, harga yang dia tawarkan adalah 2 kali lipat dari milikmu. Tapi aku menolak. Aduh, dia ngomong lagi. Suruh aku kasih harga kedua perusahaan kalian sekaligus. Harga terserah aku. Tapi aku nggak setuju. Terima kasih, Kak Li. Lalu bagaimana? Dia akhirnya ngomel-ngomel terus pergi. Ah, Kak Li, jangan khawatir. Walaupun aku nggak punya koneksi, tapi kakek saya punya. Jangan khawatir, nanti saya akan mengirim mobil menjemput kalian sendiri. Baik, sampai nanti. Oke. MU Bai, Xiaonan, apa katanya? Dia bilang kita tidak perlu khawatir. Dia punya cara untuk menyelesaikannya. Mobil Li Ge sudah sampai. Aku datang menjemput kalian. Cepat bereskan barang dan naik mobil. Terima kasih, Xiao Nan. Si Yue, ayahmu, dan orang tuaku sudah naik mobil. Kita juga segera berangkat. Oh ya, MU Bai, kamu sudah ujian SIM. Sudah. Waktu aku semester 2 sudah ujian. Aduh, kakak, kalau begitu, bodoh saja. Maksud kakak ipar adalah, kalau kamu sudah punya SIM mengemudi, kamu bisa mengantar kakak Xie setiap hari, pergi dan pulang kerja. Ya, jangan sembarangan bicara. Aku tidak bermaksud seperti itu. Jiaki, jangan sembarangan bicara. Maksudku adalah, dengan begitu, aku tidak perlu ikut ujian SIM. Bisa langsung beli mobil. Oh, kakak ipar, jangan jelaskan lagi. Kalau kamu jelaskan terlalu banyak, itu malah jadi menutupi. Kamu ketawa apa sih? Hari ini buat pesta kemenanganmu. Kamu adalah bintangnya. Kakak, aku nggak mau ribut sama kamu. Apapun yang kamu bilang, aku setuju. Iya, hari ini Jaki adalah bintangnya. Kita semua harus dengar dia. Ayo pergi. Baik. Orang dari Hotel Tian Wai Tian hari ini, kenapa datangnya lambat banget ya? Kan, belum datang juga. Kenapa belum datang juga? Hong.
Ini tempat pribadi kami. Kalau tidak izin orang, bagaimana bisa memotret? Ini melanggar hukum, tahu? Kami dari Asosiasi Perlindungan Hewan. Ini adalah kartu identitas saya. Permisi, kalian. Biasanya kalian memberi makan apa kepada babi? Memberi makan babi kan biasanya sisa makanan dan nasi basi, dan beberapa daun sayur busuk, kan? Iya, benar. Kalau tidak, memberi ginseng. Maaf, kalian diduga menyiksa hewan. Denda 100.000. Denda ini sudah diputuskan. Ini surat tilang. Semoga kalian membayar denda dalam sebulan. Kalau tidak, tetap harus bayar denda keterlambatan. Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak masuk akal. Pasti ada rencana sebelumnya, dan berkaitan dengan manajer umum Hotel Tianyun. Hei, datang, iya. Datang. Iya, datang. Tuan Li, maafkan saya. Tadi ada urusan yang menghambat. Sudah terlambat setengah jam. Mohon jangan keberatannya. Tidak apa-apa, ayo kerja saja. Oke. Ayo, semuanya taruh di atas mobil. Hei, ayo, hei. Berjalan. Kalau begitu aku di sini saja. Kamu tinggal di sini saja, oke. Kenapa dia belum datang? Iya, kenapa dia belum datang? Apakah begitu? Haha. Kalian pasti mau bertanya. Memberi makan babi dengan apa? Saya memberi babi makan ginseng gunung liar, rusa anteler dan jamur lingzi. Saya juga memberinya pijatan, menyanyikan lagu untuk mereka. Saya merasa bersalah. Kami adalah Asosiasi Perlindungan Hak Asasi Manusia. Hewan makan lebih baik dari babi. Juga tidak meremehkan hak asasi manusia seperti kalian. Sekarang aku bisa laporkan kalian ke penjara, atau denda 100.000. Kalian pilih sendiri. Asosiasi Perlindungan Hak Asasi Manusia, apakah kalian memiliki sertifikasi resmi? Ya, kami telah mendapatkan sertifikasi internasional. Kalau kamu berani ngomong sembarangan lagi, aku akan tambah satu lagi. Dalam 1 bulan, kamu harus bayar denda di tempat ini. Kenapa masih ada denda? Ini nggak adil, kan? MU Bai, apa yang harus kita lakukan? Kalau setiap hari harus bayar 100.000. Kalau terus begini, meskipun punya banyak uang, tetap nggak kuat terus-menerus diperlakukan seperti ini. Bagaimana kalau kita hubungi Xiaonan? Biarkan kakeknya turun tangan. Lihat saja besok. Kalau masih sama seperti hari ini, harus membuat mereka menjadi seperti Tante Lei Tian. MU Bai, kamu ngapain sama Lei Tian Sui? Oh, hari itu, dia datang dengan surat utang untuk mengancam adikku. Lalu aku menekan titik akupresurnya. Sekarang dia sudah jadi tidak manusiawi. Kamu ini terlalu jahat. Bisa melakukan hal sejahat itu. Kak Siwe, apa maksudnya tidak manusiawi? Aduh, jangan buat Kak Siu susah ya. Maksud tidak manusiawi kira-kira adalah penuh di sekitar kaisar. John, kamu benar-benar jahat banget. Lapisan kedua dari Wuji Jue selesai. Sekarang di dalam tubuhku, rasanya sudah melampaui batas manusia. Guci batu safir ini juga membesar satu lingkaran. Bagus. Kakak nggak baik nih. Ada sekelompok orang, mengatakan mereka dari Badan Pengawas Makanan, menghalangi di pintu. Jangan biarkan buah dan sayur kami keluar. Kamu datang lihat dulu. Aduh ya ampun, ini dibuat kapan sih? Jangan ngomong lagi. Rekan ini, kamu kasih makan ternak, peliharaan sendiri apa saja sih? Saya setiap hari kasih mereka 100.000 rupiah. Mereka mau makan apa beli saja. Kawan muda ini, apa omong kosong yang kamu katakan? Kami dari pengawasan makanan, barang-barang di sini. Kami harus mengambil sampel untuk diuji. Hasilnya keluar dalam 3 hari. Jika tidak ada masalah, semua akan senang. Jika produkmu melebihi batas atau berbahaya bagi tubuh manusia, kalian tunggu saja untuk dihukum.
kalian bisa menginjak-injaknya. Tapi jika kalian merusak sayuranku, kalian harus mengganti rugi sepadan. Tentu saja, kalian bisa mengambil sedikit. Tapi jika mengambil terlalu banyak, kalian harus membayar sesuai harga. Hotel Bintang 5. Nak, jangan terlalu sombong. 3 hari lagi, kalian akan merasakannya. Kalau nanti ada masalah saat diperiksa, itu bukan cuma 100.000 rupiah yang bisa diselesaikan. Oh, ternyata kalian benar-benar satu tim ya. Jangan salahkan aku ya. Hei. Oh, Huh. Ini sudah pergi. MU Bai. Kita sebaiknya segera telepon Wang Xiaonan. Kalau mereka terus begini, bagaimana kita bisa berbisnis? Baik. Xiaonan, dalam 3 hari ini, sudah ada orang dari Asosiasi Perlindungan Hak Asasi Manusia yang datang. Asosiasi Perlindungan Hewan, bahkan Badan Pengawas Makanan pun sudah datang. Sekarang saatnya kamu bertindak. Tenang saja, Broly. Aku akan minta kakek yang bertindak. Baik, aku tunggu kabar darimu. Kami menunggu kabar baik dari dia. Baiklah. Kakek, Broly sedang diganggu oleh orang yang dikirim oleh Li Yuting. Cepat bantu Kak Li. Kalau tidak, masalah besar yang akan datang. Ada apa ini? Kakek Li Yuting. Hari pertama, orang dari Asosiasi Perlindungan Hewan. Denda Kak Li 100.000. Hari kedua, denda dari Asosiasi Perlindungan Hak Asasi Manusia 100.000. Sekarang, juga meminta Departemen Pengawasan Makanan untuk melakukan pengambilan sampel. Katanya hasilnya akan keluar dalam 3 hari. Ini kan murni menyulitkan orang. Lin Yuting di mana telah menjalankan usaha di sini selama bertahun-tahun. Memang memiliki beberapa koneksi. Orang biasa memang tidak bisa menyelesaikannya. Hubungan saya sebagian besar ada di ibu kota provinsi. Hubungan di sini juga tidak mampu mengatasi 3 departemen. Bagaimanapun, pejabat kabupaten ini tidak sekuat pengelolaan langsung. Lalu, bagaimana dengan kakek sekarang? Begini, aku akan perkenalkan seseorang padamu. Kalau dia setuju membantu, masalah ini pasti bisa diselesaikan dengan mudah. Tentu saja, orang ini juga kamu kenal. Kalau dia membantumu baik, dia bahkan rela 100 kali. Kakek, siapa orang ini? Kamu masih ingat waktu dia pingsan di Tongqingtang kita dan diselamatkan oleh Mubai, orang tua itu? Ya, orang ini dulunya adalah ahli tali, meskipun sudah pensiun, tapi di sebuah kabupaten kecil. Siapa yang berani tidak mendengarkannya? Lalu bagaimana kita menemukannya? Halo, permisi, apakah ini Nona Guzilan? iya saya. Anda siapa? Saya cucu dari Wang Yizhen dari Tongqingtang. Wang Xiaonan, saya sudah menemukannya. Orang yang menyelamatkan kakekmu sebelumnya. Benar-benar. Dia siapa namanya? Orang ini bernama Li Mubai. Tapi sekarang dia sedang menghadapi masalah. Kurasa kakekmu bisa membantu. Bisa tolong dia. Apa masalah yang dia hadapi? Katakan padaku. Aku akan sampaikan ke kakekku. Baik. Kakek, Saya sudah menemukan penyelamat Anda. Namanya Li Mubai. Tapi, sepertinya dia sedang mengalami masalah. apa masalahnya? Ada seseorang yang terus menyulitkannya. Terus-menerus memintanya 100.000. 100.000 untuk denda. Dan dia juga mau banyak banget uang dariku. Begitulah keadaannya. Orang-orang ini benar-benar tak tahu aturan. Satu orang 10.000, yang lain juga 10.000. Benar-benar zaman yang makin buruk. Hati manusia sudah tidak seperti dulu lagi.
Iya, sebuah kota kecil. Tidak percaya hal seperti ini bisa terjadi. Sepertinya sudah saatnya untuk menata kembali. Oh ya, ayah, mereka bukan bilang, laporan pemeriksaan akan keluar dalam 3 hari. Baik, kalau begitu kita akan menemui mereka 3 hari lagi. Ayah, kan kamu bilang mau bekerja. Saya akan atur sedikit. Anggap saja ini sebagai inspeksi. Dia adalah penyelamat kakekmu. Mendapatkan begitu banyak perlakuan buruk. Aku tidak tahu itu. Tapi sekarang aku sudah tahu. Tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Baiklah. Kalau begitu kita akan menemui mereka dalam 3 hari. Makhluk-makhluk aneh ini. Ya, ngomong-ngomong, ayah, aku dengar dari Zilan, bahwa Li Mubai bisa menyembuhkan penyakitmu. Bilang langsung padanya. Berikan dia 1 tahun, pasti bisa sembuh total. Dan menurut pakar pengobatan tradisional Chen Gohua, bahkan keahlian medisnya masih kalah dari Li Mubai. Oh, coba pikirkan. Sejauh mana keahlian medis Li Mubai? Sebenarnya, dia bilang bisa menyembuhkan, pasti ada keyakinan tertentu. Hari itu setelah dia menyelamatkanku. Dia bilang nanti, asalkan tidak terlalu emosional, atau olahraga berat, maka tidak akan kambuh lagi, sepanjang hidup seseorang. Siapa yang benar-benar tanpa sakit dan nyeri, orang hebat seperti ini, kita harus bergaul baik. Berteman dengannya, sama dengan memberi diri kita 1 nyawa lagi. Benar, ayah, apa yang Anda katakan benar. Seperti dokter hebat Li Mubai ini, kita bahkan tidak bisa memintanya. Nah, sekarang kita sudah bertemu, kita pasti akan bergaul baik dengannya. Penyakitmu ini, tapi, banyak lembaga otoritas tidak percaya bisa sembuh. Ini benar-benar keajaiban. Haha, iya. Yonger, ingat baik-baik. Jangan pernah bersikap sombong terhadap orang yang lebih tinggi. Turunkan sikapmu. Bersikap jujur, bertemanlah dengan tulus. Hanya dengan begitu, barulah dia akan benar-benar menerimanya. Ayah, tenang saja, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Oh ya, Cilan, sampaikan berita di sini, ke Wang Xiaonan di sana. Baik, ayah. Haha. Halo, kakak Li. Wuye sudah bilang, 3 hari lagi akan ada orang hebat yang membantu. Baik, Xiao Lan. Karena Tuan Tua sudah bilang, 3 hari lagi air akan surut dan batu akan terlihat. Aku jadi tenang. Aku sedang merawat warga desa sekarang. Nanti aku tutup dulu ya. Adik Mubu, aku sakit apa ini? Sebenarnya cuma karena cuaca terlalu panas. Keracunan panas, tidak apa-apa. Tapi kenapa aku merasa perutku sakit? Dada aku juga sakit. Kakak ipar. Kalau begitu aku akan tusukkan beberapa jarum perak untukmu. Nanti juga akan sembuh. Tenang saja, tidak sakit. Baiklah, kalau begitu aku akan berbaring di tempat tidur. Mau aku mandi dulu? Badanku berkeringat semua. Aku mau mandi dulu. Tidak, tidak, tidak. Kakak ipar, cukup begitu saja sudah cukup. Bai, apakah kamu sangat gugup? Apakah kamu takut kakak ipar adalah bintang sial, yang akan membawa sial padamu? Orang tua saya menikahkan saya ke sini, untuk adik laki-laki saya agar segera menikah dan punya anak. Karena mahar yang tinggi, siapa yang tahu, suamiku malang meninggal mendadak karena sakit. Nasibku sungguh malang. Saudariku ipar, aku ini lulusan universitas. Aku tidak percaya hal-hal mistis seperti itu. Kamu jangan berhayal yang aneh-aneh ya. Hehe. Adik Bai, kenapa wajahmu merah sekali? Kamu sudah sebesar ini. Jangan-jangan kamu masih perawannya. Ini. Aduh, adik Bai, kenapa kamu tidak memberitahuku dulu? Kamu mau membuatku kaget ya? Aduh. Begini lebih efektif. Kamu tahan sedikit lagi, tinggal beberapa jarum lagi. Oh. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Hidup sendirian seperti ini memang sangat sulit. Kenapa kamu tidak memilih untuk menikah lagi? Aduh, sekarang aku sudah jadi bintang sial. Siapa yang mau padaku? Kakak ipar, kamu sekarang baru 28 tahun. Masih sangat muda ya. Sekarang baik keluarga asal maupun keluarga suami tidak mengurusmu. Hidup sendirian cukup sulit. Kalau tidak, kamu bisa datang membantuku bekerja.
Aku merasa selama bertahun-tahun ini, selain keluarga, seluruh desa, hanya kamu, kakak ipar, yang terbaik bagiku. Sekarang aku sudah sukses, tentu saja tidak bisa melupakanmu. Kakak ipar, aku cuma pelajar SMA. Aku juga nggak banyak pengetahuan. Apa yang bisa aku bantu? Kamu bisa bantu aku mengelola gudang. Kalau usahaku makin besar, aku juga butuh banyak orang. Kakak ipar Yu Jiao, nanti saatnya, kehidupanmu pasti akan membaik. Aku akan memberimu 5.000 yuan sebulan. Nanti kalau aku sudah sukses, aku akan menaikkan gajimu. Tidak, adik Mu Bai. Gajimu ini terlalu tinggi. Beri 3.000 untuk kakak ipar sudah cukup. Sekarang orang lain hanya 150 yuan per hari. Sebulan hanya sekitar 4.500 yuan. Kau adalah kakak ipar saya. Aku beri kamu 5.000. Itu sudah seharusnya. Oh begitu. Kalau begitu aku ucapkan terima kasih dulu. Adik Mu Bai, mulai sekarang kamu adalah bosku. Kalau ada apa-apa, kamu tinggal perintahkan saja padaku. Sejak suamiku meninggal, tak ada yang peduli padaku. Bahkan saat sakit pun tak ada yang menanyakan. Bahkan tidak ada yang berbicara. Kadang tengah malam, masih ada orang memanjat tembok mengganggu. Untung saja aku memelihara 2 anjing. Mereka semua lari ketakutan. Kakak ipar, kehidupan itu dijalani sendiri. Jangan pernah pedulikan orang lain. Dulu waktu kaki saya pincang, tidak banyak orang yang menghargai saya. Mereka masih memanggilku dengan julukan Tai Guili. Lihat sekarang, siapa yang berani begitu padaku? Saudara Yu Jiao, kau tahu mengapa aku mengundang seluruh desa untuk makan di hotel besar? Kau hanya ingin membuktikan dirimu. Pukul muka orang-orang yang meremehkanmu. Ini hanya satu sisi. Sebenarnya, aku ingin seluruh desa tahu. Aku, Li Mubai, jelas dalam urusan budi dan dendam. Untuk yang berbuat baik padaku, aku pasti akan membalas 2 kali lipat. Untuk yang memusuhiku, aku juga akan membalas 10 kali lipat. Ini yang aku suka. Kepuasan dalam balas dendam. Di televisi selalu seperti ini. Terima kasih ya, adik Mu Bai. Nanti siapapun yang menikah denganmu, pasti akan bahagia. Aduh. Mu Bai. Kamu benar-benar dokter ajaib. Aku benar-benar sudah sembuh. Mu Bai, adikku, ayolah. Kalau begitu, kalau ada yang sakit, aku akan cari kamu. Baik, kalau begitu, aku pergi dulu. Ada apa dengan Siyu? Mu Bai, aku di waduk, tempat kamu sering memancing. Aku sepertinya digigit ular berbisa. Tahan dulu, aku segera ke sana. Kakak ipar, Yuzuki digigit ular berbisa. Aku harus segera pergi melihatnya. Hati-hati ya. Aduh. Yuzuki benar-benar digigit ular berbisa. Tidak bisa. Segera salurkan energi dalam. Mu Bai. Aku kira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Apakah aku sudah mati? Pak, aku sedang bermimpi. Gadis bodoh, begitu kau telepon, aku langsung datang. Katakan dulu di mana kau digigit. Aku akan menyedot racunnya dulu. Sekarang aku juga sudah tidak apa-apa. Jadi tidak perlu menyedot racunnya. Kalau racunnya tidak disedot keluar, racun itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Mu Bai. Kamu harus janji satu hal padaku. Aku akan memberitahumu. Kalau tidak, aku sudah mati. Juga tidak perlu kamu menyelamatkanku. Jangan dibuat begitu serius. Baiklah, jangan bilang itu 1, 2, atau 100. Dengan hubungan kita, aku sudah setuju padamu. Kalau begitu kamu harus bertanggung jawab padaku. Jadilah pacarku, baru aku akan memberitahumu. Baik. Menjadi pacar wanita cantik sepertimu adalah kehormatanku. Cepat katakan padaku, aku sangat cemas. Mu Bai. Pahaku digigit ular berbisa.
Kalau begitu ini semakin mendesak. Kalau terlambat, pahamu harus diamputasi. Mubai, jangan menangis. Aku akan membantumu. Ah. Racun ular sudah kusedot semua. Ngomong-ngomong, Siyu, cuaca begitu panas. Kamu datang ke sini buat apa? Aku Lihat suasana hati kamu akhir-akhir ini kurang baik. Aku tadi juga tidak bisa menemukanmu. Jadi aku pikir kamu akan datang ke sini untuk tenang. Bagaimanapun, saat kamu sedang tidak mood, kamu selalu datang ke sini memancing. Terima kasih ya, Siyu. Rasanya benar-benar baik diperhatikan orang lain. Tadi, kakak Yu Jiao tidak enak badan. Saya pergi memeriksanya. Tentang hal itu, Xiaonan sudah memberitahu saya. Dia bilang dalam beberapa hari ini akan ada orang hebat datang untuk membantu saya. Jadi kamu tidak perlu khawatir, ya? Ngomong-ngomong, Mu Bai. Jadi, apakah janji yang kamu buat tadi masih berlaku? Sekarang masih dihitung, kan? Apa yang kamu maksud? Aku sampai lupa. Lihat otakku ini. Aku membuatmu lupa. Sekarang ingat tidak? Kamu memukulnya sekeras itu. Ya pantas. Siapa suruh kamu sengaja menipuku? Kalau berani menipuku lagi di lain waktu, aku pukul lebih keras. Ayo, di sini terlalu panas. Ku gendong kamu pulang. Di desa ada banyak orang. Kalau ketahuan malu banget. Kamu sudah istriku. Apa masalahnya? Siapa yang jadi istrimu? Sekarang kamu cuma pacarku. Kalau nanti kamu berperilaku baik, baru bisa naik pangkat jadi tunangan. Akhirnya bisa resmi jadi suami. Kawan kecil, kamu harus lebih giat lagi. Kalau performamu buruk, aku akan memecatmu. Sudahlah, cepat naik ke sini. Di sini panas sekali. Bikin kamu gosong seperti orang Afrika. Kalau kamu nggak pecat aku juga nggak mau kamu. Berani. Racunmu belum benar-benar hilang. Kalau nanti ada efek samping saat bergerak, jangan salahkan aku kalau aku tidak mengingatkanmu. Kalau bukan karena kamu, aku bahkan tidak mau menanggung ini. Siapa yang peduli? Tentu saja peduli. Nanti ya, aku akan buat kalian susah untuk bertemu denganku. HMPH. Minta tanda tanganku ya, lebih susah dari artis. Kamu cuma bisa membual. Kamu tanam sawah tapi bisa tanam bunga juga. Itu benar loh. Nanti kalau aku sudah cukup uang untuk perbaiki jalan, aku akan perbaiki jalan di desa kita. Nanti juga akan dibangun rumah makan untuk wisatawan. Lalu kita buka pabrik. Produksi beberapa produk langka. Nanti, kita berdua akan menghitung uang sampai tangan kita kram. Baiklah. Ya. Sister Siwe, ada apa ini? Panggil dia kakak ipar. Dia digigit ular berbisa. Kakak ipar. Kalian berdua jadi pasangannya? Haha. Oh, tidak benar. Kakak ipar digigit ular berbisa. Tidak. Terluka tidak. Kalau tidak, biar aku lihat. Hehe. Kamu ketawa apa? Ketawa apa sih? Cepat gendong aku. Pergi ke kamarmu istirahat. Kalian berdua perkembanganmu terlalu cepat ya. Haha, kakak ipar, bagaimana kalau malam ini kamu tidur satu kamar sama kakakku? Gimana? Dasar gadis nakal, berani ngomong apa saja. Itu kata kakakmu. Aku sekarang belum bisa berjalan lagi. Kalau tidak, racun dalam tubuh akan kambuh. Akan meninggalkan efek samping. HMPH. Li Mu Bai, apa kamu sedang menipuku? Sebenarnya, dalam tubuhku, apakah sudah tidak ada racun lagi? Termasuk tadi kamu yang memberiku racun. Itu juga menipuku. Kenapa aku harus menipumu? Memang benar ada racun di dalam tubuhmu. Aku akan menyedotnya keluar untukmu. Itu sangat berbahaya, sampai mempertaruhkan nyawa. Bibirku masih bengkak sekarang. Baiklah kalau begitu, kau memang benar. Tapi, jangan pernah bohong padaku lagi nanti. Jangan sampai terulang, mengerti? Siap.
Kamu kemana? Nak, tubuhmu kotor sekali. Aduh, hari ini aku digigit ular berbisa. Digigit di mana? Apa tidak apa-apa? Cepat, biar aku lihat. Ular berbisa menggigit paha saya. Digigit di paha. Bukankah itu berbahaya? Aku akan segera suruh ayahmu mengantar kamu ke rumah sakit. Ibu tidak perlu. Mu Bai sudah menyelamatkanku. Li Mu Bai, apakah kamu suka anak itu? Ibu, aku memang suka dia. Tapi dia juga suka aku. Kami berdua sekarang sudah resmi menjadi pacar. Tidak boleh. Aku sangat menentang. Li Mu Bai sudah pernah pacaran dengan seorang cewek. Dan karena cewek itu, kakinya sampai dipatahkan orang. Bahkan dikeluarkan dari sekolah. Sekarang meskipun kakinya sudah sembuh. Kalau suatu hari kambuh lagi, bagaimana kalau jadi pincang lagi? Aku tidak mau menantu yang pincang. Apalagi kamu belum pernah pacaran sama sekali. Suci dan murni. Ini tidak adil bagimu, Ibu. Tapi, Mu Bai itu. Apakah kamu ingin membuatku mati karena cemas? Tapi, racun di kakiku disap keluar oleh Mu Bai. Sialan, Li Mu Bai bisa menggunakan cara yang begitu tidak tahu malu. Ibu melakukannya dengan persetujuanku. Dia baru saja melakukan itu. Selain itu, Mu Bai sekarang sudah berbeda dari dulu. Keahliannya dalam pengobatan sangat hebat. Hanya dengan beberapa kali aku puntur, dia membantu saya menghilangkan racun. Di dalam tubuh saya semuanya bersih. Selain itu, sekarang dia bertani dan khusus memasok sayuran ke Hotel Tian Wai Tian. Dijual seharga 80 yuan per kilogram. Kamu bilang di dalam negeri ada begitu banyak universitas terbaik. Ada berapa yang sehebat dia? HMPH. Kalian berdua sedang bertengkar tentang apa? Aku di luar halaman, sudah mendengar suara kalian. Kamu tahu, ini ulah putriku yang tercinta. Tanya saja dia. Ada apa, See you? Ayah, aku sudah pacaran dengan Mu Bai. Hei, bukankah itu hal yang baik? Lalu kenapa kamu masih begitu tidak bahagia? Wang Wenzong, apa maksudmu? Sengaja mau membuatku marah? Ya, Li Mu Bai dulu pernah pincang. Lalu dikeluarkan dari sekolah. Bahkan tidak punya ijazah. Bagaimana bisa sepadan dengan anak kita? Si Wei, hai. Kalian wanita itu ya, rambut panjang tapi wawasan pendek. Sebuah ijazah bisa mewakili apa sih? Orang itu Mu Bai. Menyewa tanah dapat 60.000. Dan juga sudah melunasi utang luar sebesar 100.000. Selain itu, dia mengajak semua orang ke Hotel Tian Wai Tian untuk makan, menghabiskan lebih dari 100.000. Hei. Anak Li Mu Bai ini, karakter juga pasti oke. Beri dia tanah. Setahun aku bilang berikan aku 500 orang. Tidak, dia menolak. Hei. Katanya jangan buat aku susah. Setahun, ya, berikan aku 600. Pekerja kecil sehari beri 150. Kamu bilang apa cita-citanya? Hei, cita-citanya adalah memimpin warga desa Wuyuan untuk menjadi kaya. Kamu bilang, anak muda yang penuh semangat seperti dia. Bisakah kamu menemukan yang kedua di desa Wuyuan? Tapi, jangan tapi-tapian lagi, berani nggak bertaruh sama saya? Bertaruh apa? Aku bertaruh pada anak kecil Li Mu Bai. Dia pasti akan sukses. Tapi harus ada batas waktunya, kan? Taruhannya apa? Taruhan selama 1 tahun, kan? Aku menang. Mulai sekarang, aku yang memegang kendali rumah ini. HMPH, kalau kamu menang, kamu yang memimpin rumah ini. 1 tahun terlalu lama. Paling lama setengah tahun. Paling lama setengah tahun. Kamu wanita, kenapa begitu tidak masuk akal sih? Dalam setengah tahun bisa menyelesaikan apa? Betul, 1 tahun juga tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Hamil 10 bulan setahun. Anak sudah lahir. Paling lama setengah tahun. Mau baca ya baca. Kalau nggak mau ya sudah. Baiklah, setengah tahun saja. Aku akan buat kamu kalah dengan sepenuh hati. Kemampuan aku menilai orang. Kalau masih nggak sehebat kamu,
Aku nggak pantas jadi kepala desa. Ayah, aku dukung kamu. Hehehe. HMPH. Ayah, terima kasih ya. Buat apa kamu berterima kasih? Asal kamu merasa itu hal yang benar, maka hargailah dan peganglah dengan baik. Anak itu, Ngubai. Aku sangat mengandalkannya. Anak itu, Ngubai. Aku sangat mengandalkannya. Hahaha. Dia pincang selama setahun ini. Belum tentu hal yang buruk. Kamu tidak sadar, dia jadi lebih dewasa dan matang dibanding dulu. Sekarang dia jelas membedakan antara benar dan salah. Dalam bertindak, lebih berani dan tegas. Ayah, kamu tenang saja. Aku pasti akan sangat menghargainya. Iya, baru-baru ini, MU Bai itu, karena tidak mau bekerja sama dengan Hotel Tianyuan. Jadi dia membuat marah manajer umum di sana. Lin Yuting, si Lin Yuting ini, mengandalkan jaringan relasinya. Jadi sengaja ingin menjahati MU Bai. Sudah 3 hari berturut-turut, telah datang 3 gelombang orang yang menyulitkannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ngubai, kalau bahkan masalah kecil ini saja tidak bisa diselesaikan, aku sarankan padamu, lebih baik kamu pergi darinya lebih awal, agar tidak semakin terjebak dalam situasi ini. HMPH. Aku pasti tidak akan meninggalkannya. Aku akan selalu menemani dia. Aku percaya pada MU Bai. Pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Aku akan selalu mendampinginya dan mendukungnya. Baiklah. Memang pantas jadi putri Huang Wenzongku. Haha, dalam kesulitan terlihat kasih sejati. Hanya cinta yang tak pernah meninggalkan, yang bisa menuai cinta yang melimpah. Hahaha. Mengerti, ayah? Hahaha. Hei. Hahaha. Ya. Orang tua, aku mau beritahu kalian berita baik. Kakakku, akhirnya dia dan Xue Jie bersama. Aduh. Sangat bagus, aduh. Anak perempuan Yuzuki ini, sejak kecil kami lihat dia tumbuh besar, berakhlak baik dan cantik pula. Yuzuki, kalau dia bisa jadi menantu kami, aku akan sangat puas, 100, 1000 kali pun. Hahaha. Orang tua bilang apa? Ya, kita baru saja resmi menjalin hubungan. Apakah kita bisa bersama nanti? Itu masih menjadi tanda tanya. Pasti akan terjadi suatu saat nanti. Tapi, Ngubai, aku peringatkan kamu. Ngubai, aku peringatkan kamu ya. Kalau kamu benar-benar serius dengan si Yuan, nanti kalau sudah kaya dan suka hidup bebas tanpa aturan, aku yang pertama tidak setuju. Aduh, kakinya anak ini baru saja baik. Ngapain kamu menakut-nakuti dia? Ahahaha. MU Bai, sekarang kamu sudah besar, sudah punya pendirian sendiri, kan? Ayah, jangan khawatir. Aku, tidak akan mengecewakan si Yue. Asalkan dia tidak mengecewakan aku pasti akan melindunginya dengan nyawaku. Inilah sifat keluarga tua Li. Menjadi pria harus bertanggung jawab. Jangan jadi pria yang tidak setia seperti Chen Ximei. Ayo cepat makan. Nanti makanannya dingin jadi tidak enak. HMPH. Hei. Beberapa hari ini, beberapa staf itu datang mencari masalah. Apa yang akan kamu lakukan? Beberapa hari ini, beberapa staf itu datang mencari masalah. Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana dengan Xiao Nan? Xiao Nan bilang besok ada orang penting yang akan datang membantu kita. Sampai saat itu, Bu, tolong siapkan lebih banyak makanan. Siapkan sedikit buah-buahan. Anak kecil ini, Nan, orangnya bisa diandalkan. Dia bilang ada orang penting yang datang. Kalau begitu, pasti bukan omong kosong. Kalau begitu, biarkan mereka makan di restoran kecil Nan. Kamu ini, perempuan, tak seharusnya menolak tamu keluar. Kalau memang orang penting, pasti mereka suka makan sayuran dan buah organik dari rumah kami. Itu pasti yang mereka sukai. Ayam kampung dan bebek kampung. Kamu masak apa yang ada di rumah? Apa saja yang ada, masak saja ya. Ayah, Ibu,
bagaimana dengan saya? Saya sedang mempersiapkan untuk membeli laptop untuk adik perempuan. Mempersiapkan untuk membeli laptop untuk adik perempuan. Kemudian saya akan membeli sebuah pickup. Ini tidak hanya bisa mengangkut barang, tapi juga bisa pergi berlibur bersama. Oh, benar, ada lagi. Hahaha, itu Yu Jiao, kakak ipar. Saya berencana untuk memanggilnya, membantu saya mengelola gudang. Yu Jiao juga anak yang malang. Selama kita bisa membantunya, ayo kita bantu sedikit. Mubai, bagaimana jika seseorang memanipulasi laporan? Apakah orang besar itu bisa menyelesaikan masalah? Ayah, tenang saja, di seluruh kota provinsi, belum ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Oh, hahaha. Kak, apakah catatan itu benar? Sungguh. Haha, Kamu lihat buah ini. kamu lihat ini, coba lihat. Hehe. Sangat bagus ya. Limu Ben, kamu sudah selesai. Lihat laporan pemeriksaan ini. Sayuran dan buahmu mengandung banyak residu pestisida, juga menggunakan zat pengatur pertumbuhan, akan menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada tubuh manusia. Kamu ingin bagaimana mengatasinya? Semua sayuran dan buah-buahan akan kami bawa kembali untuk dimusnahkan, dan ikut kami ke unit untuk diproses. Bagaimana cara memprosesnya? Itu tergantung seberapa kooperatif kamu. Dengarkan baik-baik dan patuhlah. Tidak ada masalah yang terjadi. Jika tetap keras kepala dan tidak mau mengerti, maka denda sebesar 1 juta, atau dipenjara. Atau dipenjara. Saya hanya tahu, laporan pengujian kalian juga tidak selalu akurat. Apakah masih bisa mengajukan sampel ke tingkat kota, provinsi untuk pengujian ulang yang lebih tinggi? Bukan, benar. Jadi maksudmu, laporan pemeriksaan kami ini dipalsukan? Ah, saya tidak berani. Saya hanya orang biasa. Sedangkan kamu mewakili negara. Bagaimana saya berani sembarangan bicara? Kami ini hanya ingin mempertahankan hak kami saja. Itu saja. Sepertinya kamu menolak penegakan hukum. Kalian merusak kebun sayurnya. HMPH, aku lihat siapa yang berani. HMPH, tunjukkan tanganmu. Adik kecil, kakek datang menemuimu. Terima kasih atas pertolonganmu. Kakek datang menemuimu. Terima kasih atas pertolonganmu. Tidak perlu berterima kasih, Tuan. Saat itu, saya benar-benar tidak punya ponsel. Saya baru saja membeli satu. Tidak menyangka kamu masih bisa menemukanku dalam situasi seperti itu. Kecuali jika saya benar-benar tidak mengerti tentang medis. Saya pasti tidak akan membiarkan orang mati di depan mata. Jika tidak, saya tidak akan bisa tenang. Ah! Mubai, bolehkah saya memanggilmu seperti itu? Tentu saja bisa. Keluargaku semua memanggilku begitu. Sungguh mengagumkan, Bai. Kamu tidak hanya ahli dalam pengobatan, tapi juga bermoral tinggi. Dengar dari Xiaonan, kamu difitnah. Jadi, kami sekeluarga datang khusus untuk membantu kamu keluar dari masalah. Terima kasih banyak, Tuan Tua. Terima kasih atas perhatian keluargamu. Kami memang benar-benar dibuat pusing oleh orang-orang ini belakangan ini. Kamu tidak tahu, kan? Masih ada 2 departemen yang belum datang. Kalau mereka datang, mobil di depan tidak akan muat. Orang-orang ini, satu saja mereka ambil, langsung dapat surat tilang. Satu surat tilang itu harganya 100.000. Itu 100.000. 500 ini. Aku akan mengembalikan keadilan untukmu. Pasti tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Tuan Gu, kalau Anda butuh bukti, kami semua punya, adik kecil. HMPH. Ahli ulung, semua hal sudah diperiksa dengan jelas. Asosiasi Perlindungan Hewan dan Asosiasi Perlindungan Publik, Badan Pengawas Makanan semuanya disuruh orang, dengan sengaja mencemarkan nama baik Limu Bai. Tujuan mereka adalah menjatuhkan Hotel Tian Wai Tian. HMPH benar-benar bertindak sewenang-menang. Benar-benar bertindak sewenang-menang. Hei, urus saja masalah ini. Yang perlu ditangkap ditangkap, yang perlu dihukum dihukum. Hari ini, harus memberi penjelasan kepada Tuan Limu Bai. Dibawa pergi. Pergi. Hehehehe. Terima kasih, Tuan Gu.
Terima kasih, terima kasih. Ini waktunya saya berterima kasih padamu. Kalau bukan karena bantuanmu, saya sebagai orang tua ini tidak akan punya hari ini. Haha, Pak Tua. Cepat duduk di dalam. Saya traktir Anda buah-buahan kami. Baik. Silakan. Cepat duduk, silakan duduk. Coba buah-buahan kami. Aduh. Ini semua buah berkualitas tinggi. Aduh. Ini benar-benar enak, terima kasih. Aku belum pernah makan semangka seenak ini, benar-benar enak sekali. Hahaha, makanya ya. Ternyata barang bagus ini membuat orang iri. Ahahaha. Kakek, cobalah arak beras ini. Ini dibuat dari buah yang ditanam di rumah kami, yang difermentasi, loh. Hei baik. Haha. Rasanya manis saat masuk. Aromanya kuat seperti anggur, terutama ada aroma buah yang unik. Memang enak sekali. Aduh, saya juga ingin minum. Tapi dokter utama melarang saya minum. Pak Gu. Bukankah Anda bilang, nyawa Anda diselamatkan oleh anak saya? Nak, kamu bilang apakah kakek Gu bisa minum? Bisa, tentu bisa minum. Hahaha. Kalau dokter kecil bilang bisa minum, maka aku jadi tenang. Ayo kita minum. Hahaha, Mubai. Mulai sekarang kamu bisa bekerja dengan leluasa. Selama kakek Gu ada, dan paman Gu ada di sini. Tidak ada yang berani mengganggu kalian. Haha, aduh, baiklah, sini-sini. Hari-hari di masa depan sih. Apakah kamu mau melewatinya bersamaku? Aku mau. Hahaha. Hei. Hahaha. Hei, hahaha. Ayo hei. Bersulang. Hahaha.